Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 1. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Hari menjelang sore, Ayah Benny mengajak Benny pulang dari kebun cengkeh, Pak Budi. Ayah Benny akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Benny, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Benny masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Perhatikan contoh surat undangan berikut ini. Apakah kamu sudah mengetahui apa itu undangan? Simaklah teks berikut. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Undangan yang diterima Ayah Benny terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari hangat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Penyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di alam kehidupan sehari-hari? Untuk menunjukkan proses penyubliman, lakukanlah percobaan berikut. Untuk mengetahuinya secara langsung, ayo kita lakukan percobaan untuk mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana, 1 buah lilin, 1 buah kaleng bekas, 5 butir kapur barus ukuran kecil, 1/5 bagian kaleng pasir kering, piring aluminium, dan es batu. Langkah kerja: tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Letakkan lilin di tengah tungku, lalu nyalakan lilin. Isi kaleng bekas dengan pasir, lalu masukkan kapur barus.
Letakkan piring aluminium di atas kaleng. Lalu, letakkan beberapa butir es batu. Diamkan selama 10 menit. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat menjadi gas, kapur barus, yang dalam percobaan dipanaskan mengalami proses penyubliman atau berubah menjadi zat gas. Dan pada zat gas menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya perubahan kenamakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan tidak hanya membangun fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun, para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta dan tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.